warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Buat kalian mungkin yang baru join, kenalin dulu, nama aku Widya Febriani. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Biar kalian selalu dapat update dari aku, jangan lupa klik tombol notifikasinya. Work from home, school from home. Mungkin tuh hal yang mengasihkan ketika kita selalu membayangkan bagaimana rasanya jika kita bisa bekerja dari rumah, kita bisa sekolah hanya dari rumah dan cukup membuka laptop, membuka HP, ketik-ketik, scroll-scroll. Kita bisa sambil minum kopi, mungkin bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sambil sarapan, bisa sambil makan cemilan, sambil tiduran, dan hal lain sebagainya. Tetapi di sini yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga kesehatan dan juga tetap menjaga agar kita tetap bugar. Kesehatan di sini tidak hanya kesehatan fisik saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga kesehatan mental dan bagaimana diri kita memanage ketika kita stres ataupun kita panik secara tiba-tiba dan hal-hal lain yang menyebabkan diri kita itu menjadi sempat ada pertanyaan dari teman saya yang mengatakan, gimana sih, kamu ngerasa cemas gak sih? Kamu ngerasa panik gak sih ketika ada wabah COVID ini? Gimana ya? Kan biasanya kita bareng-bareng gitu kalau ngerjain tugas, atau kita bareng-bareng nih kalau ngerjain hal A, B, C, kita bisa sharing secara langsung. Misalnya aku pengen dapat pendapat, bisa ketemu langsung gitu. Terus kita sekarang harus pakai via online tuh gimana ya? Dan beberapa kan pasti ngerasa cemas, panik. Terus yang apalagi orang-orang yang biasanya melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bertemu langsung dengan orang-orang, dan sekarang harus hanya tinggal di rumah. Tentu itu menjadi suatu kepanikan. Nah, kalau kita punya rasa kepanikan nih, atau kita punya rasa cemas nih, ini ada yang salah nggak sih sama diri saya? Saya ini normal nggak sih? Atau jangan-jangan cemas, panik, bingung, itu wajar kok. Karena semua orang pasti punya perasaan itu dan pernah mengalami itu. Akan tetapi bagaimana kita bisa mengelola hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang positif. Inilah yang harus kita camkan dan harus kita tanamkan pada diri kita. Sesuatu yang positif akan berimbal balik kepada kesehatan mental kita. Dengan begitu kita dapat mengelola diri bisa menjadi lebih baik dan memotivasi diri untuk berubah menjadi yang lebih baik. Rasa cemas yang positif dapat membuat kita menjadi termotivasi, kita memiliki pendirian yang teguh, kita menjadi fokus, kita menjadi punya mengingat diri, dan kita juga menjadi waspada akan sesuatu. Misalnya ketika kita diberikan tugas oleh dosen, tugas itu pasti ada deadline-nya ya. Nah, ketika kita mempunyai deadline, otomatis kita punya pengingat diri. Oke, sebelum tanggal itu berarti aku harus menyelesaikan tugas-tugas ini. Dan misalnya kalau kita lewat dari tugas itu, tentu kita akan merasa berarti aku gagal ya. Nah, jangan kalian sekali-kali berpikir, wah aku gagal, karena dari suatu kegagalan tersebut kalian harus bisa menjadi termotivasi untuk bisa jauh lebih baik lagi. Dengan adanya rasa cemas, kita menjadi bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk menghalau rasa cemas itu. Yang pertama adalah dengan merelaksasi pernafasan. Ini biasanya dilakukan dengan menarik nafas dari hidung, kemudian tahan dan membuangnya melalui mulut. Itu lakukan beberapa kali dan lakukanlah relaksasi pada bahu kalian. Dan yang kedua adalah physical grounding, di mana kita menghayati setiap yang ada di lingkungan kita dengan 5 panca indera kita. Mungkin salah satu contohnya dengan kita pada pagi hari, kita meminum teh di depan teras, yang di depan teras itu terdapat taman-taman, ada tanaman-tanaman, ada tumbuhan-tumbuhan dan bunga-bunga yang indah-indah. Kita hirup udara pagi yang segar, kemudian kita mendengarkan kicauan burung, dan juga kita meminum teh yang hangat dan melakukan relaksasi pernafasan yang tadi. Mungkin itu beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi ataupun menghalau rasa cemas tersebut. Ada 3 masa yang kita lalui, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Masa lalu hanya dijadikan sebagai pembelajaran. Masa lalu hanyalah hal-hal yang tidak dapat diubah, karena hal-hal tersebut sudah berlalu dan kita tidak bisa kembali ke masa tersebut.
Jika kita terlalu fokus pada masa tersebut, yang ada kita hanya melakukan sesuatu yang sia-sia, dan semua itu tidak berguna, teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah mensyukuri masa lalu dan kembali lagi ke masa kini, dan kita mengoptimalkan, memaksimalkan hal-hal di masa kini agar kita memperoleh apa yang kita inginkan. Karena masa kini sedang kita lalui, hendaknya kita pasti bisa melakukan kendali terhadap masa kini. Dengan begitu kita bisa memaksimalkan hasil yang akan kita peroleh, dan kita bisa melakukan perencanaan atau step by step ataupun langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk di masa depan, dan kita bisa mengevaluasi dari masa lalu. Jadi untuk saat ini kita harus mengelola diri agar bisa lebih baik lagi, mengelola mental agar kita bisa lebih baik lagi, dan mengelola cemas dan segala sesuatu hal yang negatif itu menjadi sesuatu yang positif dan memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya, buatlah diri kita ini selalu berpikiran positif, kendalikanlah diri kita agar kita memberikan energi-energi positif kepada orang lain juga. Dengan begitu kita akan menjadi seorang yang bisa lebih baik lagi. Dengan begitu kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik pada setiap harinya. Yang lalu biarlah menjadi masa lalu, menjadi pelajaran. Dan kita syukuri saja yang lalu, karena dengan begitu kita bisa menjadi yang hal ini, hari ini, dan saat ini. Dan yang untuk saat ini, kita maksimalkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan bisa mencapai masa depan yang lebih indah, dan mencapai masa depan yang lebih cerah. Dengan begitu, kita akan menjadi orang-orang yang bermanfaat, dan orang-orang yang bisa memberikan energi positif ke sesama. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment ya, dan share juga ke teman-teman kalian. Bye-bye.